Oke, kita lanjut ke sesi 3 ya. Melanjutkan Ya, materi yang kemarin. Pada sesi ini saya akan jelaskan tentang bagian layout dulu ya, layout, pembuatan layout. Kalau kemarin kan, oh ya sebelum ke layout, saya hampir lupa kemarin sebelum kita menjalankan ini project, itu kita harus setting dulu INV-nya. Nah, INV ini. Nah, apa saja yang harus disetting? Yang harus disetting itu kita harus setting yang bagian koneksi database-nya. Nah, kalau Laravel 11 ini, khusus Laravel 11 ya, khusus Laravel ya, 11 itu biasanya koneksinya itu M SQLite dia, makanya bukan MySQL. Nah, MySQL ini kalau SQLite itu dia menggunakan SQLite. Nah, karena kan kita di project ini kita menggunakan MySQL. Yang mana MySQL ini bisa kita pakai atau kita bisa buka di PHP MyAdmin gitu. Nah, jadi MySQL ini kita SQL-nya itu harus dirubah dulu menjadi MySQL gitu. Nah, database-nya untuk database eh, ini nama database. Nah, ini username dari database. Nah, username yang mana ini? Nah, saat kita masuk ke eh, PHP MyAdmin, itu ada user dan password kan, username dan password. Nah, kalau di default lokal itu kalau nggak diubah, itu defaultnya root. Nah, kalau di MacBook itu biasanya username-nya root, passwordnya juga root itu. Itu kalau defaultnya ya. Nah, tapi kalau dia lain ceritanya kalau kita rubah-rubah atau kita custom itu. Nah, ini semua yang ada di .env ini itu semuanya ada di folder config. Contohnya ini, connection DB connection itu ada di file database yang ada di folder config. Nah, semua pengaturan database itu ada di folder database ini. Nah, kita bisa lihat, kita bagi dulu ya, kita bagi layarnya. Nah, sini kita bisa lihat nih. Di bagian database, di sini ada namanya DB connection. Nah, DB connection ini dari mana? DB connection ini itu ada di sini. Defaultnya itu adalah SQLite yang sudah saya jelaskan tadi. Itu defaultnya. Nah, karena kita ingin menggunakan MySQL, berarti kita harus rubah menjadi MySQL di sini. Tanpa harus merubah yang ada di database.pnv ini. PNV, PHP. Gimana, paham? paham, paham, Mas. Paham. Oke. Nah, karena kita menggunakan koneksi MySQL, berarti koneksinya itu MySQL yang ini kita pakai. Nah, di sini kan ada nih DB hostnya diambil di sini. .env ini, env buka kurung. Nah, di DB host ini dapat dari sini, dari .env. Defaultnya itu 127.0.0.1 itu defaultnya. Nah, untuk portnya itu ada juga ya bisa kita lihat di sini persamaannya di port 3306. Nah, database defaultnya itu Laravel, kita rubah menjadi Laravel tiket wisata biar enggak campur dengan project yang lain ya. Nah, username-nya itu root, passwordnya juga root. Nah, yang lain ini tidak wajib untuk disetting. Tapi yang kita wajibkan setting itu adalah 6 komponen ini, yaitu DB connection, DB host, port, database, username, dan juga password. Itu yang wajib harus kita setting. Nah, kalau kita ingin setting juga yang lain di sini, kita ambil saja DB socket, kita tuliskan apa gitu. Oke, itu untuk seputar database.
Jadi ya .env ini terhubung dengan folder yang ada di config ini ya. Jadi semua yang di sini itu ada di config. Dari name, app, kita buka app, sini pasti ada nih. Nah, app name, cari aja app name di sini app name. Nah, app name dan seterusnya itu. Nah, kalau kita ingin lihat lagi, bisa perdalami lagi tentang pengaturan .env ini yang terhubung dengan folder config. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan layout ya. Di sini ada dua layout yang saya buat. Jadi yang layout sini itu yang template yang kita buat kemarin dari template Atlantis ya. Itu saya ngambilnya dari file index.html. Bentar, saya buka dulu. Hmm, Atlantis, oke. Index. Oke. Bentar. Saya pakai, buka dulu projectnya, Laravel wisata. Oke, saya masuk dengan menggunakan akun admin 1. Ini credential di sini. Biar saya cek lagi. Lupa, kalau semua akunnya itu yang bawah. Oke, masuk. Nah, di sini kan kalau di dua ini ada perbedaan di sini bagian atas ini. Ada wisata dan juga ada pakai line, ada juga nggak pakai line di sini. Nah, itu cara merubahnya di mana gitu. Nah, kita tinggal buat dua layout yang berbeda. Yang satunya itu menggunakan line tadi yang di atas tadi. Ada juga yang nggak pakai line di sini. Contohnya, di sini user profile. User profile itu saya menggunakan template dari app yang slash 2 apa? Strip 2 ya. Kita bisa lihat di sini yang konten. Nah, itu saya bisa lihat di file profile index. Ini saya menggunakan extends. Maksud dari extend ini itu mengambil atau memasukkan data dari layouts apps strip 2 itu digabungkan dengan section, digabungkan dengan satu file ini. Nah, jadi section content ini dimasukkan ke dalam uh, app slash 2 ini, strip 2 ini. Nah, itu di mana lihatnya konten ini, section konten ini. Section konten ini saya masukkan di dalam yield konten. Jadi sesuatu hal yang ingin kita masukkan dalam konten, di dalam apa yield, itu kita bisa menggunakan section. Masukin section. Nah, menggunakan section ini. Tinggal kita rubah di sini, sesuaikan. Kita menggunakan apa? Apakah kita menggunakan konten atau menggunakan lain? Nah, di sini kalau penggunaan yield, saya ada beberapa penggunaan yield. Nah, seperti script, terus konten. Sini ditambah juga bisa mau kita apa tuh? Di custom juga, seperti ada CSS custom tuh misalnya. Ada satu page yang ingin kita custom CSS-nya. Jadi kita bisa menambahkan juga di sini yield.css. Nah, oke. Di sini untuk membuat dua
layout secara berbeda. Itu menggunakan dua hal ini. Untuk ini ya sama, jenis konten, dan konten ini bakal dimasukkan ke dalam dimasukkan section yang ada di index profile ini atau di index yang di page-page yang lain seperti create, nih konten index dan yang lainnya gitu. Nah, itu semua saya masukkan ke dalam app.bat ini. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk itu ya Mas, yang layout tuh saya agak bingung sih kemarin coba ngerjakan sendiri di bagian perbedaan antara yield dan include itu Mas. Oke, yield dan include. Nah, kalau Yes, include kan itu artinya menggabungkan, menghubungkan. ya, Nah, berarti menghubungkan. menghubungkan include itu berarti kalau kita include, kita tidak perlu saya contohkan di bagian header. Nah, di header ini tidak ada section. Jadi dia semuanya itu codingan semua tanpa harus menggunakan section atau yield atau apapun gitu. Di sini. Nah, kita lihat ya. Ini menggunakan yield, ini menggunakan section, ini menggunakan include, yang satunya lagi menggunakan yield. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Yang satu menggunakan section, yang satu nggak pakai section. Jadi Berarti yield ini berarti dia nggak dinamis, dia statik. hmm, Nah, nah, bisa lihat sini di bagian include, mana include setbar. Ini saya menggunakan ini cara lain ya. Saya menggunakan ya, include header. Nah, ini seperti saya jelaskan kemarin, X itu adalah komponen, jadi sama saja ini. Ini kita buka app dashboard. Nah, masih sama, masih ada. Nah, coba kita hilangkan juga di sini. Kita refresh, nggak muncul kan? ya. Berarti berarti untuk cara cepatnya itu ya Mas, salah satu teknik yang baru saya pelajari berarti itu pakai explode ya Mas. Di untuk ngambil X-nya itu di komponen istilahnya ya Mas. X itu semua data yang ada di komponen. Nah, Uh, semua yang ada data di komponen X itu. Berarti Dia X. kalau semisal kita buat folder komponen, kita panggil dengan X itu berarti ya Mas. Untuk sama lah pemanggilannya seperti include seperti itu. Iya betul. Sama aja seperti include. Jadi include ini kita Cuman masukkan lebih lebih apa? Datanya lebih statik tapi dia kalau include ini. hmm, Kalau include misalnya nih, kita di sini include. Misalnya anggaplah kita kontennya itu menggunakan include. Include include ini kan banyak tuh. Misalnya kita buat header. Nah, cukup hanya hmm, header saja. Cuma header saja kita include tuh dia. Tapi nggak bisa yang lain. Berarti oh, kalau yang lain kita harus manggil lagi dengan nama lain, dengan nama lain gitu. Misalnya kalau hmm, kita mau include ini trade, berarti kita harus include, bikin include sini, include lagi di sini, misalnya nih. Nah, kalau di sini kan cuma section ya, section. ya. Kalau saya menggunakan yield section, kita nggak perlu berubah-ubah lagi, nggak perlu berubah apapun. Kita tinggal rubah codingan dalamnya aja, isinya aja. Section ya tetap section, konten namanya konten. Jadi Hmm. semua yang data section konten ini dia bakal muncul nih. Jadi cukup satu kata konten. Tapi kalau kita mau apa menggunakan include, berarti kita harus setiap layout ini itu banyak.
Oh, Misalnya, siap, siap. Ya, tapi include apa nih tadi? Eh, Misalnya wisata indeks nih. Nah, indeks. hmm. Nah, berarti seterusnya gitu. Wisata indeks, terus apa lagi itu. Nah, kita lihat nih. Responnya lama, dan ini pakai error ya. Nah, lama responnya. Time out. Ya sama, Eh, sama masalahnya kayak kayak punya saya kemarin. Mas. Coba lama gak ngetempletin lah, kebalik. jadi Stres include ya, gara-gara itu. biasanya digunakan itu seperti data yang statik, bukan data yang dinamis. Hmm, oke sih mas. Ilmu Hmm. baru lagi mas, makasih. Nah, kita coba lagi pakai input tadi. Kita coba ubah di bagian indeks. Coba indeks. Lalu bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Kita hapus. Ini kita hapus. Hmm. Gini dia. Error kan? Gitu. Jadi ibaratnya gini. Bentar. Saya contohkan di Word. Kita contohkan ini. Ibarat kita punya sini layout nih. Ini layout. Nah, di layout ini yang namanya include itu, aduh, salah. Yang namanya include dia dimasukkan ke sini, digabungkan. Ini include. Kalau include. Nah, kalau yield itu yang ada di luar. Page 1, page 2, page 3 di sini dia. Nah, ini di sini kan ada namanya yield content, ya Hmm, kan? Di sini ada yield content. ya. Nah, berarti yield content cuma satu kan sini. Nah, nanti kalau kita membuka misalnya di sini indeks, dia hanya masuk aja di sini, manggil dia di atas itu. Silakan jalankan. Nah, sambil buka lagi yang satu lagi. Nah, di sini kan juga dijelaskan kan. Bentar. Nah, di sini kan di atas ini jelaskan data programnya. Laravel tolong jalankan dulu layout apps. Nah, layout apps itu isinya apa aja? Isinya itu ya ini dari head, body, include dan seluruhnya kan gitu. Nah, di dalam ini app Blade ini ada apa aja? Ada include component header, ada juga include shader, ada include sidebar gitu. Nah, setelah dijalankan, di bawah setelah dijalankan, maka di sini ada cari section title. Di sini ada nggak? Kalau nggak ada nggak bakal dijalanin. Hanya tampil aja di sini. Nah, kalau dia ada seperti tombol create ini atau section content, itu bakal dijalankan di sini dia. Karena perintah kedua, ibaratnya gini, bahasanya tuh. Laravel, tolong jalankan layout apps di website. Baik, saya jalankan. Nah, setelah jalankan, tolong masukkan section content ini di dalam your content. Gitu kan bahasanya, dari Ya. atas ke bawah. Gimana? Halo? Halo, halo mas. Gimana? Ya, ya, paham, paham, paham. Paham ya? Ya, paham. Jadi kalau karena dia perintahnya ini, dia kan jalannya itu dari atas baru ke bawah, bukan dari bawah ke Hmm. atas. Kalau dia dari bawah ke atas, dia bakal error dia. Karena kalau setahu saja saya ya itu penggunaan running
PHP itu dari atas bacanya baru ke bawah dia. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, yang section-section ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, tolong jalankan layout app ditampilkan di website. Baik, saya tampilkan. Nah, setelah ditampilkan, tolong jalankan section title yang ada di bagian yield title. Silakan diceknya. Section title tidak ada. Berarti nggak error dia. Nah, terus jalankan section bottom create. Ada nggak section button create? Dicarinya di sini section button create. Button create. Nah, sini ada katanya. Dijalankan. Kalau tidak ada, ya nggak bakal jalankan. Dijalankan. Nah, terus selanjutnya, section tolong jalankan juga setelahnya section content. Nah, setelah itu baru dijalankannya tuh section content selanjutnya sampai ke script ini. Dia gimana? Halo, gimana? Itu Mas. Untuk per sectionnya itu yang di app.get itu Hmm. saya tuh yang nggak paham dari yang section-sectionnya itu ya. Penggunaan sectionnya itu yang masih bingung itu terhadap pemanggilan yieldnya dipanggil lagi di bawah berarti itu Mas. Setelah Iya, diinisiasikan. jadi pasangannya itu ada yield, maka ada section. Oke, oke. Ya, jika ada section tidak ada yield, maka tidak akan dijalankan. Itu dia pasangannya. Dan yield ini bisa nol nilainya. Kalaupun dia tidak ada, ya nggak kayak error dia. Gitu. Gimana? Oke, oke, siap Mas. Paham Mas. Oke, kita running lagi. Oke, tugas kalau sudah selesai, kita sekarang lanjut ke bagian wisata. Oke, di bagian wisata ini, seperti yang bagian dashboard tadi, kita pertama-tama buatkan dulu kontrolnya di controller itu dengan cara menggunakan PHP Artisan Make Controller seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, karena saya ingin membuat ini dalam admin, pada admin berarti caranya PHP Artisan Make Controller admin, folder admin string slash lalu nama kontrolnya, nama controller ini. Nah, dibuatkan kan dia otomatis dia langsung dimasukkan dalam folder. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke bagian controller. Yang pertama, itu kita ingin menampilkan dulu page-nya, page dan juga ada datanya. Nah, yang pertama kita tampilkan dulu region, view, wisata, page. Nah, view ini seluruh view itu semuanya ada di folder resort. Ini resort. Di dalam resort, dalam view itu seluruh view ya, view yang ada di bagian blade ini. Nah, page itu nama folder. Karena setelah ini, kalau ada titik, berarti sebelumnya itu adalah folder. Nah, Ya. kalau sudah sampai di ujung, berarti itu nama file. Kalau kita buatkan lagi misalnya apa, run, atau running misalnya, berarti nama filenya itu adalah running di dalam folder index gitu. Next. Ya. Nah, setelah kita buatkan, maka jalankan perintah yang tadi di bagian page tadi. Dijalankan seperti yang saya jelaskan tadi, tolong jalankan dulu layout app-nya. Saya jalankan title-nya. Sudah, jalankan juga button page-nya. Oke, sudah, seterusnya. Nah,
Setelah ditampilkan view-nya, maka jalankan parameter ini, variabel ini dari title dan wisata. Nah, title ini dapat dari mana? Itu ada dari controller. Nih, title wisata. Nah, untuk di sini wisata ini dari mana? For H ini wisata dari variabel wisata yang di sini. Wisata ini isinya apa? Wisata tampilkan semua data. Itu Data. bahasanya. All. Kalau all itu berarti semua. Ya. Ya, oke. Nah, karena di sini kita pahami dulu, untuk all atau get itu selalu menggunakan for each dia, for each. Nah, untuk all dan get. Nah, kalau kita ingin menampilkan berdasarkan ID, berarti nggak perlu lagi kita menggunakannya. Langsung saja wisata apa gitu, wisata name, wisata alamat itu. Itu kalau kita menggunakan metode biasanya itu di kontrolnya itu biasanya menggunakan find find ID biasanya itu. Find ID atau find or file ID dia. Nah, atau kalau menggunakan query builder itu biasanya contohnya DB tabel nama tabel where ID. ID sama dengan ID. Nah, Benar ID. karena datanya ini hanya satu tunggal, bersifatnya tunggal, maka ports itu. Ini kalau tunggal. Kalau datanya, kalau query builder ya menggunakan datanya banyak, maka gunakan get. Sini get ya. Jadi semua data yang ID-nya sama akan ditampilkan gitu. Nah, kalau di sini bedanya semua ID ID yang sama maka tampilkan hanya satu. Yang pertama itu. Itu perbedaan get dan force. Nah, kalau di bagian ini eloquent itu bisa menggunakan find or file atau find itu untuk mencari data tunggal. Kalau data banyak bisa all atau get ya. Nah, kita lihat di sini menggunakan data all. Nah, setelah kita buat kita for each, kita tampilkan datanya. Nah, sekarang kita buat view bagian create-nya. Karena kan semua data sudah dipanggil nih. Karena kan kalau kita tak menampilkan data, tapi belum di-create kan berarti datanya belum ada gitu kan. Nah, sekarang kita buat dulu datanya. Seperti indeks tadi, kita buatkan dulu page create di bagian folder page wisata. Detailnya itu tambah objek wisata. Nah, ini codingannya. Nah, seperti ini. Kenapa saya tidak memanggil ini? Memanggil apa yang wisata di atas? Coba jelaskan kenapa. Gimana Mas, bisa diulangi Mas? Nah, kenapa di sini saya tidak memanggil wisata di sini di bagian create ini? Karena kan ini mau menambahkan suatu data baru Mas. Jadi tidak harus memanggil data-data yang lama Mas. Salah. Salah juga enggak, benar juga enggak juga. Jadi kenapa di sini apa? Saya enggak manggil karena di dalam create ini tidak ada data yang diambil dengan tabel lain. Misalnya kalau Hmm. biasanya orang kan kayak kategori kan bikin produk kan kategori, ya Hmm. kan? Nah, berarti kita harus manggil Ya. kategori di sini. Nah, di situ.
Karena di sini tidak ada yang harus dipanggil, berarti tidak perlu dipanggil. Gimana? Oke, 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 siap, Mas. Itu Ya, lebih jadi bagus. kan kalau dia panggil, kita bikin kategori. Nah, kalau kita tidak panggil, berarti untuk apa dipanggil kan gitu. Iya, iya. Hmm. Nah, sini kita buatkan view-nya. Nah, routernya wisata store. Itu yang kemarin sudah saya buat ya. Store ini dari mana? Itu dari router. Kita bisa lihat di sini di bagian PHP Artisan Route List. Di sini ada namanya wisata store. Nah, ini wisata store. Metodenya itulah post, routernya itu adalah namanya itulah wisata store. Ini URL-nya atau endpoint-nya, dan ini adalah controllernya. Nah, name-nya itu wisata store, terus metodenya itu adalah post seperti yang tadi. Nah, ini multipart ini wajib digunakan kalau kita ingin mengupload gambar. Hanya digunakan untuk mengupload gambar atau file. Kalau tidak upload gambar, tidak perlu menggunakan multipart form data ini. Oke. Nah, setelah kita buatkan formnya, kita buatkan tokennya. Token ini wajib dipakai seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Token CSRF ini wajib digunakan apabila kita menggunakan metodenya itu post, page, put, atau delete. Intinya selain dari get, itu wajib menggunakan token CSRF. Nah, nanti ada perbedaan antara eh, metodenya itu post, page, dan delete. Nanti ada perbedaan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang create data. Ini kita buatkan dulu formnya menggunakan Bootstrap dan dari tampilan tadi, dari tampilan Atlantis tadi, kita buat labelnya nama wisata, tipe inputnya itu adalah teks, karena ini menginputkan nama. Nah, ini name ini dari mana? Name ini didapat dari database, dari kolom database. Bisa juga kita rubah, tapi nanti di bagian kontrolnya kita harus sesuaikan. Misalnya nih, di bagian input ini kita buat nama misalnya. Nah, tapi di bagian controller itu harus name dia. Walaupun kita buat nama, sini nama, di bagian nama ini nama, tapi di bagian sini itu name. Karena di bagian kiri ini itu adalah nama-nama kolom dari database. Gimana paham? Paham, paham. Kolom database yang ada di wisata, bentar salah, tiket. Sini name, image, deskripsi. Nah, di sini. Oke, kita sesuaikan lagi. Nah, untuk error name itu menunjukkan kalau ingin memberitahu kalau notifikasi dari requirement atau validasi seperti kita jelaskan kemarin yang saat melakukan validasi data login. Nah, ini error name ini ditampilkan dari mana? Ditampilkan dari request wisata ini name. Nah, isi errornya apa aja? Divalidasi dulu, required ini artinya wajib, tipenya itu adalah string, maksimal panjangnya itu, panjang datanya itu adalah 225 data, gitu, atau 225 kata. Nah, pesannya error, apa aja tuh pesannya error? Misalnya required nih, required name, nama objek wisata wajib diisi. Karena kalau required ini wajib diisi, berarti kalau dia tidak diisi, berarti menampilkan pesan dia. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kan kalau ini kelasnya. Nah, di bawah ini teksnya, isinya, isi pesannya. Itu dia.
Nah, selanjutnya ada bagian value alt ini. Value, alt name. Alt ini artinya kan nama. Berarti saya ingin Ya. menampilkan data yang sudah saya input. Misalnya nih, saya input di name. Tapi saya ada kesalahan di validasi. Otomatis kan dia ulang lagi ke tampilan awal kan. Hmm. Dengan menggunakan alt ini, kita tidak perlu mengetik lagi. Maka otomatis terisi dia. Kalau kita tidak menggunakan alt ini, kita ngetik lagi dari awal, ngetik lagi gitu. Sampai datanya itu benar semuanya itu sesuai dengan validasi data. Oke. Oke, oke, siap. Nah, oke di bagian text area di sini saya menggunakan library dari sumber node. Kita buka dulu create data tambah data ini. Nah, kenapa saya menggunakan sumber node? Kenapa tidak langsung saja ke text area? Karena tampilan text area itu seperti ini, text area defaultnya. Nah, karena saya ingin menggunakannya seperti WordPress, ingin mengetik banyak, ingin bisa diatur-atur seperti Word kan, itu bisa di bold, diklik, ini responnya. Jadi saya ingin mengcustom text area ini seperti tampilan yang ada di layar ini. Oke, untuk errornya kelasnya sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ke bagian gambar. Nah, di bagian gambar ini yang membedakannya adalah tipe file. Karena yang ingin kita input adalah file bukan teks. Jadi kita rubah dulu tipenya file, name-nya itu image, value all ini enggak terlalu ini, enggak apa, enggak terlalu guna sih, tapi kemarin saya sempat pakai pakai juga. Nah, di bagian bawah ini ada accept image. Nah, berarti maksudnya ini saya hanya menerima file gambar. Nah, saya contohkan, diklik, nah di sini hanya file image. Kalau saya tidak menggunakan ini, saya refresh, saya buka lagi, maka all file. Jadi yang tampil sini yang hanya terbuka hanya